Bismillahirrahmanirrahim. Muhimmatun, perkara penting. Disunnahkan untuk meletakkan pelepah kurma yang masih hijau, diletakkan di atas kuburan karena mengikuti perintah Nabi. Dan karena sesungguhnya dengan meletakkan pelepah kurma yang hijau di atas kuburan itu bisa meringankan terhadap siksa yang dihadapi oleh si mayit. Sebab keberkahan dari tasbihnya pelepah kurma tersebut. Dan disamakan dengan pelepah kurma, artinya juga bisa memberi keberkahan, sebab tasbihnya ketika diletakkan di atas kubur adalah apa-apa yang dibiasakan yang berupa potongan semisal tumbuh-tumbuhan yang harum yang masih basah. Mari kita lihat penjelasan dari keterangan di kitab Fathul Mu'in ini pada hasyiahnya yang berupa kitab I'anatut Thalibin. Perintah Nabi tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, diceritakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kami berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami melewati 2 kuburan. Maka Nabi berdiri diam, artinya berhenti. Kemudian kami juga ikut diam dan berdiri bersama Nabi. Kemudian wajah Nabi berubah menjadi pucat, sampai-sampai lengan baju gamis Nabi itu bergetar. Kemudian kami, kata sahabat Abu Hurairah, kemudian kami berkata, apa yang terjadi padamu wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, apakah kalian tidak mendengar apa yang aku dengar? Kemudian kami berkata, apa itu wahai Nabi Allah? Nabi menjawab, kedua orang ini di dalam kuburnya sedang disiksa dengan siksa yang sangat pedih. Disiksanya itu disebabkan dia melakukan dosa yang enteng. Artinya kedua orang yang disiksa di kubur itu menyangka dosa yang dikerjakan itu adalah dosa yang ringan dan enteng. Ternyata itu termasuk dosa yang besar. Atau mereka berdua, penghuni kubur tadi yang disiksa, merasa mudah dan gampang untuk meninggalkan dosa tersebut. Maka kami, kata Abu Hurairah, berkata, dalam masalah apa itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, salah satu dari mereka berdua dosanya adalah ketika kencing
itu tidak bersih dan tidak sampai suci. Dalam penjelasan lain disebutkan syarah hadis ini artinya masih ada sisa-sisa kencing yang menempel pada badannya atau pada bajunya, sehingga ketika dibuat untuk sholat, dipakai untuk sholat, badan dan bajunya tersebut membawa najis, sehingga sholatnya tidak sah. Dan ini termasuk perbuatan meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat itu termasuk dosa besar. Ini yang dimaksud awalnya dikira dosa kecil yang ringan, ternyata dampak dan efeknya bisa menjadi perbuatan dosa besar. Kemudian penghuni kubur yang lainnya itu disiksa karena dia menyakiti manusia dengan lisannya. Lisannya itu sangat tajam, menyakiti orang lain, dan dia juga sering mengadu domba di antara manusia satu dengan manusia yang lain. Kemudian Nabi berdoa dengan kedua pelepah kurma tadi. Kemudian masing-masing satu dari pelepah kurma oleh Nabi diletakkan pada satu persatu kuburannya. Dalam riwayat lain, pelepah kurma itu ada dua. Di kitab ini, di dalam kitab lain dijelaskan bahwa pelepah kurma itu satu lalu dibagi dua oleh Nabi. Kemudian kami, kata Abu Hurairah, berkata, "Wahai Rasulullah, apakah hal tersebut?" Artinya dengan menancapkannya Nabi pelepah kurma di atas kubur itu bisa memberi manfaat kepada mereka berdua yang sedang disiksa? Nabi menjawab, "Naam, iya bermanfaat, dan itu bisa meringankan siksaan terhadap mereka berdua, dengan syarat selagi kedua pelepah tadi itu masih basah." Ini alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua tentang pelepah kurma tadi itu bertasbih, ini maksudnya adalah pelepah kurma itu bisa meringankan terhadap siksa mayit dengan sebab keberkahan tasbihnya pelepah kurma. Kemudian penjelasan berikutnya tadi dijelaskan. Ada penjelasan sama persis bisa memberi manfaat seperti pelepah kurma adalah apa-apa yang dibiasakan dari potongan-potongan tumbuh-tumbuhan yang memiliki bau harum, dan masuk juga bagian dari tumbuh-tumbuhan yang memiliki bau harum adalah segala sesuatu tumbuhan, bagian tumbuhan yang masih basah, seperti akarnya wortel, daun bunga selada, atau daun lobak. Bahkan di dalam kitab fatwanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ada pendapat yang dijelaskan berdasarkan istimbatnya para ulama fikih, yakni berupa menancapkan pelepah kurma tadi yang dua tadi itu di atas kubur, adalah juga menanam atau menancapkan tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon.
dan juga tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bau harum. Dan mereka para ulama fikih tidak menjelaskan bagaimana cara menanamnya. Artinya diletakkan di sebelah mana. Hanya saja dalam satu hadis sahih sesungguhnya caranya itu adalah menanam pohon-pohon tersebut, baik pepohonan ataupun tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bau harum, itu ditancapkan di setiap kubur satu persatu. Artinya itu mencakup semua area pekuburan, baik di bagian kepalanya mayit, kakinya ataupun bagian tengah. Yang penting seperti itu dan ditancapkan di area pekuburan. Sehingga ketika sudah mengerjakan seperti itu, tujuan utama itu adalah sudah dicapai dengan meletakkan bi'ayyi mahallin minhu, di tempat mana saja dari bagian kuburan. Ya benar, hanya saja ada satu hadis ini dikeluarkan oleh sahabat Abd bin Hamid dalam kitab musnadnya. Sesungguhnya Rasulullah itu meletakkan pelepah kurma di atas kuburan, yakni di dekat kepala mayit. Terima kasih, penjelasannya seperti itu. Wassalamualaikum.